Saya mau tanya sama kamu, untuk apa kamu bayar uang kuliahku segala? Tan, perlu kamu tahu, dari dulu saya menyukai kesederhanaan kamu. Seorang gadis kuliah di IPB, namanya Nia. Siapa orang tuanya? Saya belum bisa kasih tahu sekarang. Kalian tidak tahu, saya anak pengusaha Halim. Halim, cabut. Kalau Tanti gak larang saya, supaya saya mengalah sama kamu, saya udah tampar kamu. Tio, justru gaya kamu kemarin waktu ribut sama saya, itu yang saya suka. Jantan. Bahkan saya sempat makan malam bersama Halim dan putrinya. Kalau begitu, kamu selidiki lebih jauh lagi. Tapi gimana sih? Kok Papi malah bela-belain Tio? Kamu pasti jatuh cinta sama si Tio. Nggak usah bohong. Kemasi semua barang-barang saya. Saya harus segera keluar kota besok pagi. Iya, Bu. Halo, selamat siang. Tolong sambung kamar 3226. Terima kasih. Halo, Halim? Bukan, sayang. Apa kabar? Ini siapa? Secepat itu kamu melupakan saya, Andre. Kamu nggak akan bisa mengubur masa lalumu dan lari dari semua kejahatanmu, Andre. Anda ngomong apa? Saya tidak kenal Anda. Dengar, Anda jangan mengganggu saya. Anda salah sambung. Kamu nggak kenal lagi dengan namanya Roni? Roni? Siapa ini? Siapa? Saya tidak kenal dengan orang yang namanya Roni. Oh, kamu nggak kenal Roni? Kamu juga nggak kenal istrinya Roni? Saya Rosana. Rosana? Suaramu gemetar sekali, Andre. Kenapa mesti takut dengan namanya Roni dan Rosana? Ha? Bohong. Kamu bukan Rosana. Tidak mungkin. Kamu pikir saya sudah mati? Tidak semudah itu, Andri. Saya belum mati. Apa mau? Cuma satu, Andri. Saya menginginkan kematianmu. Kenapa diam? Dadamu terasa nyeri mendengar nama Rosana? Dari mana kamu tahu segala sesuatu tentang diri aku? Saya tahu. Tahun lalu kamu kena serangan jantung. Dan selama seminggu kamu dirawat di rumah sakit dan berjuang melawan maut. Dari mana kamu tahu segala sesuatu tentang diri aku? Tentu saja saya tahu. Tahun lalu kamu kena serangan jantung. Dan selama seminggu kamu dirawat di rumah sakit dan berjuang melawan maut. Saya menginginkan kematianmu.
Oh, Andre. Apa kabar? Selamat datang ya. Bagaimana perjalanan ke Prancis? Baik, menyenangkan. Ya. Ada hal yang penting yang aku bicarakan sama kamu. Loh, ada yang nggak beres apa? Kamu ingat Roni? Dan istrinya Rosana. Rosana tadi siang telepon aku. Rosana. Istrinya Roni. Gila kamu. Masih suka bercanda juga ya? Aku serius, Lim. Aku tidak main-main. Tahu dia bilang apa? Dia bilang kita tidak mungkin bisa lari dari kejahatan yang sudah kita lakukan. Mungkin kamu lagi bermimpi atau menghayal. Atau kamu lagi mabok kali. Aku serius, Lim. Bagaimana dia bisa sampai tahu kalau aku masuk rumah sakit karena serangan jantung? Jangan kamu bodoh, mana ada mayat yang bisa omong. Ah, kamu bisa aja. Lim, aku yakin suara itu. Aku yakin itu suara Rosana. Jadi, kamu belum percaya juga? Robert, panggil si Franz. Baik, Pak. Kamu tahu nggak? Si Franz adalah anak buah saya yang paling setia. Ayahnya dia adalah tukang pukul ayah saya. Kakeknya dia adalah tukang pukul kakek saya. Jadi soal kesetiaannya dia tidak perlu dipertanyakan lagi. Pak Ali panggil saya, Pak. Ray, coba lihat tampangnya dia. Bisa dipercaya dia tidak? Kamu masih ragu-ragu kan? Nah, tunggu sebentar. Apa kabar, Pak Andre? Baik. Bagaimana dengan pelayanan anak buah saya, Pak? Sejauh ini oke. Ray, saya ada pertunjukan kecil buat kamu. Hobi saya. Franz. Ya. Arahkan ke jidatmu. Ke jidatmu. Ya. Sekarang tarik pelatuknya. Saya lupa saya cuma isi 1 peluru. Tapi dari sekarang kamu bisa lihat sendiri. Kesetiaan si Franz tidak perlu diragukan lagi. Hah? Franz, coba sekarang kamu cerita kepada Pak Andri. Dengan semangat, dengan lengkap. Bagaimana kamu habisi nyawa si Rosana. Hah? Baik, Pak. Malam itu Halim, rupanya kamu. Kamu tidak dapat apa-apa dari harta ini. 1 sen pun tidak. Ngerti? Franz, sebelum jerit perempuan ini kedengaran tetangga, nggak enak. Bungkam dia. Dan ingat, bungkam dia untuk selamanya. Ya. Bajingan kamu, Halim. Seumur hidup kamu nggak akan bisa hidup tenang. Aku akan balas perbuatanmu, bangsat. Menjelang kematianmu, kamu akan mengemis-ngemis dan mengiba di hadapanku. Ingat itu. Jalan. Lepaskan. Tidak. Ikut. Lepaskan. Jangan. Lepaskan. 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 Tolong. Ikut. Jangan, Frans. Jangan. Lepaskan. Jangan, Frans. Jangan. Kamu nggak bisa memperlakukan aku seperti ini. Kamu sudah kuanggap saudaraku sendiri. Mas Roni tidak pernah menyakitimu. Ingat, Frans. Jangan. Kasihanilah aku.
aku. Jangan. Jangan, Frans. Masuk. Jangan. Masuk. Tolong. Jangan. Jalan kamu. Rosana, jalan. Jalan. Jalan kamu. Jalan. Hah? Jalan kamu. Jalan. Jangan. Jangan, Frans. Jangan. Ingat Frans, kalian gak akan saya pernah biarkan hidup. Nggak pernah saya akan biarkan hidup. Sekarang kamu percaya? Tapi lalu siapa perempuan yang menakut-nakuti saya itu? Kamu boleh pergi. Baik, Pak. Saya rasa ya, mungkin ada orang yang pernah mendengar rahasiamu dan coba-coba untuk mencari keuntungan dari itu. Memeras barangkali. Loh, Mas Bobi ini gimana sih? Mobil kecil kalau ditabrak-tabrakan ke tank, mana bisa? Tank itu kan kuat. Lama-lama juga mobil tanknya ambles. Halo. Oh, Ibu. Inah, bagaimana kabarnya Bobi? Baik-baik saja, Bu. Tolong panggilkan dia. Saya mau bicara. Oh iya. Dan Bobi dari Mama. Halo, ini Mama ya? Mama cepetan pulang dong. Kata Bi Ina, kalau anak kecil ditinggal bisa kesepian. Ah, siapa bilang? Mama juga sebentar lagi pulang, sayang. Gimana, Bobi sudah makan? Wah, lengkap, Ma. Udah makan, udah bikin PR, udah main. Nih, Bobi lagi mau ngancurin tank pakai mobil kecil. Nah, sekarang kalau Bobi sudah main, sudah waktunya tidur, sayang. Sekarang sudah malam. Tunggu dulu, Ma. Mama belum jawab. 1 tambah 1 bisa 4. Justru itu Mama ada di sini untuk membuktikan kenapa 1 tambah 1 jadi 4. Pokoknya Bobi tunggu deh, sayang. Udah yang ya, Bobi ya, tidur ya sayang ya. Dah Bobi. Dadah, Mama. Bi, Mama cuma ngakuin 1 tambah 1 bisa 4. Jauh-jauh keluar kota. Ya mungkin sontoloyonya di sana. Ted, lu nggak ada buku yang lebih tebal lagi ya? Nggak ada, gue udah cari keliling, cuma ini yang paling tebal. Kamu tuh diledekin sama Tio. Malah nanggepin dengan serius. Hey, nah gue sampai tipis muter-muter nyariin lo pada. Taunya di sini. Ini Tio, dipegang tangannya aja. Kita kan teman, ya nggak Tan? Iya. Ada apa nih? Enggak, sebenarnya sore ini gue minta lu pada datang ke rumah. Sebab papi gue mau tahu siapa aja sih teman-teman anaknya. Nggak bisa. Kita mau pergi ke Pelabuhan Ratu. Pelabuhan Ratu? Mau ngapain? Piknik? Enggak. Itu tuh si jelek. Omnya kan punya villa di Pelabuhan Ratu. Lumayan gratis buat belajar. Iya Nia, biar konsentrasi belajarnya lebih tenang. Aduh, gimana dong? Ini kan yang minta papi gue.
Kali aja papi gue mau bagi-bagi warisan ke lu. Kelihatannya kita harus datang nih, yo. Nggak enak sama papinya Nia. Tet. Lu giliran denger warisan aja, berubah pikiran lu. Nah, itu baru teman. Lagipun ujian kan masih lama, iya nggak Tan? Masa mesti gue sih yang bujuk-bujuk Tio? Saya sih oke aja, tapi ya terserah Tionya. Oke deh, ntar sore. Tapi bukan karena warisan ya. Gitu dong. Pokoknya mobil gue udah siapin, jadi lo tinggal berangkat. Sampai nanti sore ya. Tan, kamu suka nggak dengan sikap si Nia tadi? Enggak juga sih. Cuma saya tahu diri aja. Saya tahu batas bergaul dengan Nia. Saya jadi gak ngerti. Aneh sekali. Kamu sudah melakukan suatu kesalahan yang sangat fatal. Tapi Halim masih bisa memaafkan kamu. Malahan dia menganggap kamu sebagai sahabatnya. Ya, setelah bertemu dengan dia, saya juga merasa Halim itu orangnya aneh. Sampai timbul berbagai pertanyaan. Tapi ada satu pertanyaan yang lebih besar dari semua pertanyaan-pertanyaan kamu. Sebetulnya apa yang kamu cari dari Halim? Yang kamu inginkan dari Halim? Saya mohon, biarkan saya menyimpan masalah ini rapat-rapat dalam hati saya. Belum waktunya saya untuk mengatakan pada kamu. Saya harus pergi, masih banyak yang harus saya kerjakan. Tapi saya yakin, di balik tawaran persahabatan kalian, pasti ada apa-apa. Tiga RW jadi satu. Silakan masuk. Oh ya, pintunya di mana, Mas? Situ, Fri, ikutan ah. Silakan duduk. Sebentar lagi nonnya keluar. Udah pada dateng. Gimana? Nyasar nggak kesini? Gimana mau nyasar? Yang jemput aja pakai safari kok. Sorry ya, bukannya saya nggak mau nyambut kalian semua. Tapi papi ngajarin kalau ada tamu biar kamu nunggu sesaat, baru kita nongol. Ini rumah gede banget. Surat tanahnya satu ya. Baby. Iya, bayangin aja nih. 3 RW bikin 1 RW. Nah, bikin apa? Kayak lapangan bola aja. Ya, jangan mau aja tuh minum udah datang. Katanya haus. Tuh minum lo. Bukan lo yang haus. Gue duluan ya. Tadi pada ketemuan di kampus atau gimana? Cukup hari ini, Pak. Nah, tuh papi datang. Datang. Sore, Om. Selamat sore. Kok naik beca, Om? Itu pertanyaan yang bagus sekali. Ini saya bikin supaya di lingkungan sini kelihatannya Om Halim merakyat.
Sebenarnya nggak ada urusan, tapi penting di kehidupan adalah kesan. Oke, Pop. Sini dong, maju satu-satu, kenalin. Ti, ini yang namanya Tio. Tio. Kalau ini yang namanya Tanti, Pi. Tanti. Cantik sekali ya. Sesuai dengan namanya. Terima kasih. Ini Teddy. Teddy, Om. Alin. Ini Ana. Dan ini Susi. Halo, Om. Temennya kan cantik-cantik. Sebenarnya tidak ada apa-apa. Saya cuma kepingin tahu siapa temannya dia. Boleh kan? Saya tidak mengganggu waktu. Tidak. Semua cantik tuh semua kan. Saya bertua jadi mendingan saya pergi. Hah? From now on, open house. Enjoy yourself, have fun. Silakan. Makasih, Om. Makasih, Om. Halo? Baik, Pak. Bapak sendiri bagaimana? Begini, Bu. Saya ingin mengundang Anda untuk makan malam besok. Dan sekalian ingin memperkenalkan Anda kepada teman saya. Namanya Andri. Teman khusus. Undangan Bapak suatu kehormatan bagi saya. Oke. Kalau begitu saya tunggu besok ya. Terima kasih, Pak. Selamat malam, Bang Evans. Lu dari mana? Pokoknya malam ini saya tantang kamu main catur. Sebentar. Tadi kamu sebut-sebut nama aku. Masalah apa? Oh, Evans tadi. Saya cuma kepingin mengundang dia untuk makan malam dan ingin memperkenalkan kepada kamu. Urusan apa? Kenapa dia mesti diundang makan malam sama aku? Saya rasa itu penting. Halo, tolong sambung kamar 3226. Terima kasih. Lin, pengusaha seperti Evan mungkin ribuan atau mungkin jutaan jumlahnya. Aku tidak mengerti kenapa dia bisa dekat dengan pengusaha seperti kamu. Dia pasti punya maksud tertentu. Wajar kalau kamu nggak ngerti. Tapi keakraban saya sama si Evans tidak berarti dia sudah dekat dengan saya. Hah? Walaupun mungkin dia beranggapan begitu, tapi saya rasa masih ada jarak bermil-mil antara kita. Jadi apa yang kamu harapkan? Hei, apa membuat saya lebih dari kamu? Saya punya indera keenam. Kamu tenang aja, kamu lihat aja nanti. Tapi lebih penting, kamu sekarang bagaimana? Setelah udah mendengar penjelasan dari si Franz, kamu udah tenang nggak? Sudah berapa malam ini aku tetap tidak bisa tidur. Lin, aku pikir aku perlu meninggalkan negeri ini. Paling tidak sampai pikiran aku tenang lagi. Suara perempuan itu bikin kepala aku seperti meledak. Jadi kamu jangan khawatir. Orang yang nakut-nakuti kamu pasti akan segera di hadapan kita. Apalagi? Kira-kira 2 bulan yang lalu, manajer perusahaanku yang di Semarang kabur dengan duit 500 juta. Apa mungkin dia yang mencoba menakut-nakuti aku? Yang saya paling tidak suka adalah menduga-duga. Yang saya selalu lakukan adalah mencari kepastian.
Aku butuh perhatian Bule. Aku selalu merasa ada orang yang akan menikam aku dari belakang. Aku mau kamu cari orang itu. Manajer kami mengucapkan selamat datang atas kehadiran Nona di restoran kami. Hari ini kamu makan sesuai selera saya, oke? Oke, silakan kamu pesan. Gak usah. Loh, kok nggak usah? Siapa yang kenal makanan kesukaan Putri Halim Kurniawan? Oh, Halim. Nia, sebenarnya ada apa kamu bawa saya ke sini? Ada hal penting yang ingin saya bicarakan dengan kamu. Masalah apa? Saya mencintai kamu, Tio. Saya ingin nikah dengan kamu. Kamu bercanda, Nia? Saya serius, saya ingin menikahi kamu. Bukan begitu. Maksud saya, kepikir juga enggak. Apalagi terlintas dalam mimpi. Tapi kalau kamu serius, nasib baik bagi saya. Kamu bahagia kan, Yo? Iya, saya bahagia. Kamu kan udah tahu status kita di kota ini kan? Nah, tiba-tiba kamu ingin menjadikan pemuda yang dari golongan biasa menjadi menantu papi. Tapi, Pi, Tio kan bukan pemuda sembarangan. Dia punya kapasitas dan kemampuan untuk menjadi bagian dari keluarga kita. Dia mampu menangani usaha papi yang begitu besar. Om, percaya sama saya, Om. Di bawah bimbingan Om, saya akan belajar tata tertib perusahaan dengan cepat. Saya bukan hanya ngomong, Om. Saya akan buktikan. Percaya deh, Om. Saya suka pemuda ini benar tuh. Sopan santun luar biasa. Keyakinan pun luar biasa. Itu dua hal penting untuk maju. Tio, sudah lama saya ingin mengatakan sesuatu padamu. Tapi saya perlu waktu cukup lama untuk mengumpulkan keberanian. Bahkan sekarang pun, saya perlu bantuan pulpen dan kertas ini untuk mencurahkan segenap perasaan saya padamu. Halo? Halo, Andri. Masih ingat suara saya? Silakan, Tuan. Pagi, Pak. Ah sayang, Nih, Nia berangkat kuliah dulu ya. kuliah yang rajin ya. Soalnya masa depan bangsa ada di tangan kalian. Pi, ngomong-ngomong, Papi suka nggak sama teman-teman Nia? Kamu mau menanyakan soal teman-teman kamu atau soal Tio? Hah? Oh, Papi. Ya, Tio orangnya baik, Papi suka. Cuman
Ngomong-ngomong, latar belakang keluarganya dia bagaimana? Orang tuanya siapa? Saudara-saudaranya bagaimana? Papi harus tahu. Wah, kalau itu dia belum tahu, Pi. Tapi dia pasti akan cari tahu. Pokoknya hari ini dia bahagia sekali. Dia berangkat dulu ya, Pi. Hati-hati ya. Halo, Tio. Kina, tumben nggak ngintil Nia. Ini ada titipan buku dari Nia. Gua nggak perlu buku ini, Kin. Bukan bukunya, isinya. Lu baca dong dalamnya. Kayak nggak pernah pacaran aja. Pacaran? Kenapa, Tanti? Ada masalah sama pacar? Enggak, Bu. Kenapa? Sebenarnya sih ini bukan masalah. Tapi kenapa ya, Bu? Orang-orang yang nggak mampu kayak kita ini bergaul dengan orang-orang yang kondisinya jauh di atas kita. Kita tuh sepertinya merasa punya batas. Ya jelas dong. Seberapa sih kayaknya teman kamu itu? Kok kayaknya kamu merasa punya batas? Waduh, waktu Tanti diajak ke rumahnya, Bu. Wah, semuanya lengkap, Bu. Pokoknya Tanti nggak bisa ceritain deh. Siapa nama teman kamu itu? Nia, teman sekampus. Bapaknya pejabat kali ya? Bukan, bapaknya pengusaha. Bapaknya punya perusahaan gak cuma di dalam negeri, di luar juga banyak, di Singapura, Hong Kong. Wah, pokoknya semua bisnis dia pegang, Bu. Siapa nama bapaknya? Pak Halim. Halim? Nah, Pak Halim. Halim Kurniawan? Iya, Halim Kurniawan. Tanti, kamu harus janji sama ibu. Mulai hari ini kamu jangan berteman lagi sama Nia. Ngerti? Kenapa? Kenapa, Bu? Tanti, coba tolong belikan ibu obat. Kepala ibu agak sakit. Benarkah Tanti bilang? Ibu sih kalau kerja gak siang, malam. Ibu gak apa-apa? Cuma pusing sedikit. Kalau gitu, biar Tanti panggilin dokter ya. Tio punya teman dokter. Halo, ini Tio. Tio, saya ada masalah penting yang perlu bantuan kamu. Saya mau ngomong sama kamu soal Nia. Soal Nia, saya tahu saya bisa jaga diri kok. Bukan itu. Saya hanya ingin ketemu kamu sebentar aja. Masalah ini nggak bisa dibicarakan lewat telepon, Tanti. Tio, apapun yang ingin kamu omongin, kita bicarakan saja di kampus besok. Halo, Tanti. Tidak apa-apa, hanya butuh istirahat saja. Bagaimana dokter? Ibumu kurang darah, perlu istirahat sedikit, makanya kepalanya agak pusing. Terus bagaimana dokter? Ya, kau jagalah, jangan sampai dia bekerja dulu. Kamu nggak dengar saya panggil? Enggak, saya nggak dengar.
Udah terima surat dari saya? Surat? Surat apa? Loh, surat yang saya titipkan sama Kina? Oh itu, iya, saya udah terima. Terus kenapa belum dibalas? Kamu nggak punya waktu? Atau kamu nggak sadar siapa yang ngirim surat? Saya sadar kamu yang ngirim, tapi saya belum berpikir untuk itu. Tanti, sekarang ibu sudah baikan. Kalau Tanti mau kuliah, kuliah aja. Ibu sudah bisa ditinggal sendiri. Enggak Bu, besok aja saya masuk. Tanti, Tanti. Masuk Tio. Tan, saya mau jelasin masuk. Maaf, ibu saya masih sakit Tio. Jadi saya nggak bisa masuk kuliah. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Ibu udah dibawa ke rumah sakit? Udah. Syukurlah. Duduknya. Makasih Bu. Kelihatannya Ibu harus istirahat lagi. Biar saya permisi aja Bu. Semoga Ibu lekas sembuh. Terima kasih. Selamat siang Bu. Permisi. Kalau ada apa-apa dengan Ibu, kamu telepon saya di rumah ya. Saya seharian di rumah kok. Biasa persiapan untuk mites. Kamu belajar sekarang? Bukannya kamu ada rapat? Kan kamu anggota panitia musik kampus. Ya kan ada anak-anak yang nanganin, biarlah. Lagian kamu tahu kan, dari A sampai Z saya dibiayain sama kakak saya. Jadi saya harus tahu diri biar kuliah saya cepat selesai. Kunci Tanti. Tio, kemarin waktu telepon kamu ngotot pengen cerita tentang Nia. Saya kira kalau kamu cerita sekarang juga nggak apa-apa kok. Tan, sekarang saya yang harus mencoba mengerti kamu. Sesuai perkataan kamu di telepon kemarin, sebaiknya kita ngomong di kampus. Saya rasa itu benar. Biar ibu kamu sembuh dulu, baru kita ketemu di kampus dan ngobrol ya. Saya pulang ya. Tadi. Dok, gimana Yok? Kamu udah ngomong sama Tanti? Belum, Ted. Payah kamu Yok. Masa seharian jalan sama Tanti, ngomong aja nggak sempet? Apa perlu gua yang ngomongin? Lu gila ya, Ted? Lu nggak tahu ibunya lagi sakit. Kalau saya cerita banyak soal Nia, ntar pikirannya kacau lagi. Oh iya, kamu bener juga. Benar-benar. Saya lu ngomong. Ngomong-ngomong, kakakmu lagi nunggu di dalam tuh. Kak Rosa? Iya. Kak Rosa datang? Iya, dari tadi nungguin kamu. Asik. Ini dulu ya. Sin bensin loh. Tes. Beres-beres kemarin empty beres. Wow. Kak Rosa. Kak Rosa. Sekali-sekalinya datang ke tempat adiknya yang tercinta katanya, tersayang. Kok mukanya kayak benang kusut? Kenapa Kak Rosa? Semula kakak datang memang mau tahu keadaan kamu. Tapi setelah teman kamu banyak cerita bahwa kamu pacaran sama mahasiswa IPB, kakak jadi pengen tahu siapa dia, anak siapa, dan tinggalnya di mana. Kak Rosa, kok galak amat sih? Oke, namanya Tanti. Teman satu kampus, anaknya baik, pinter, kepribadiannya oke, dari keluarga sederhana. Tapi masih ada yang saya belum tahu. Saya nggak tahu siapa orang tuanya, saya nggak tahu kerja papa mamanya apa, saya nggak tahu kakeknya siapa, neneknya siapa. Mau tahu kenapa? Karena saya baru pacaran 2 hari. Oke, kapan kamu kenali sama kakak? Kak Rosa berapa hari di Bogor? Ya, 1-2 hari. Jangan dong, 3 ya.
Karena Tanti kan mamanya lagi sakit, jadi dia lagi banyak di rumah. Ntar kalau dia udah masuk kampus, saya kenalin sama Kak Rosa, oke? Ya ampun, nih ya. Kok kamu tahu rumah saya? Apa sih susahnya nyari rumah temen? Ada apa? Ada apa, ada apa? Tahu nggak dari pagi gue nungguin lo di kampus? Kenapa sih nggak masuk kuliah? Ibu saya lagi sakit, jadi saya nggak bisa masuk kuliah. Sakit? Kenapa lo nggak bilang gue? Tapi sekarang udah sembuh kok, lagi istirahat di kamar. Oh ya, ada apa? Kita bicarakan di sini aja ya. Enggak, gue mau lihat ibu lo dulu. Di mana kamarnya? Di sini. Aduh, nanti ini kelewatan. Harusnya dia bilang sama saya kalau ibunya sakit. Biar tim dokter pribadi kami bisa merawat ibu sampai sembuh. Tapi nggak apa-apa, biar besok mereka saya suruh datang kemari. Tanti, siapa ini? Ini Nia yang saya ceritakan ke ibu.